Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Boleh. kelompok voli akan memaparkan hasil dari PowerPoint kami. Topik yang kami ambil yaitu menentukan pemain bola voli terbaik untuk mengikuti turnamen menggunakan metode topsis. Metode topsis adalah salah satu metode dalam multi kriteria decision analysis yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dengan membandingkan alternatif-alternatif berdasarkan sejumlah kriteria. Tujuan dari metode ini adalah untuk memilih alternatif yang paling mendekati solusi ideal dengan mempertimbangkan kedua faktor, kedekatannya dengan solusi ideal positif, dan sejauhnya dari solusi ideal negatif. Untuk latar belakangnya terdapat dua, yaitu identifikasi masalah serta pentingnya sistem seleksi berbasis SPK. Proses seleksi pemain bola voli seringkali menghadapi kendala dalam hal objektivitas dan efisiensi. Pemilihan secara manual dapat dipengaruhi oleh bias subjektif, baik yang berasal dari preferensi maupun faktor non-teknis lainnya, seperti hubungan personal. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam memastikan bahwa pemain terbaik benar-benar teridentifikasi secara optimal untuk mengikuti turnamen. Selain itu, metode manual seringkali memakan waktu yang lebih lama karena tidak adanya alat bantu yang mendukung proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, sistem seleksi berbasis SPK menjadi sangat diperlukan. Dengan menggunakan SPK, evaluasi pemain dapat dilakukan secara sistematis, berdasarkan data dan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Setiap kriteria dievaluasi menggunakan bobot tertentu, sehingga memberikan hasil yang lebih objektif dan sesuai kebutuhan tim. Selain itu, SPK juga membantu meningkatkan efisiensi proses seleksi dengan menyediakan metode analisis yang terstruktur, menghasilkan hasil yang akurat, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan ilmiah. Adapun tujuannya ialah membuat sistem yang mampu satu membuat pelatih memilih pemain terbaik, dua memberikan peringkat pemain berdasarkan performa mereka, tiga meningkatkan objektif dalam proyek seleksi pemain, empat membantu memilih pemain terbaik, lima memberikan peringkatan. Adapun alternatifnya ialah A1 Ahmad, A2 Budi, A3 Citra, A4 Dani, A5 Elok, A6 Faisal, A7 Mita, A8 Hasan, A9 Intan, A10 Joko. Ada 4 kriteria. C1, ketahanan, kemampuan bertahan lama selama permainan, dinilai dari tes lari, sit up, dan push up. C2, passing, akurasi dan kecepatan operan bola. C3, servis, keberhasilan melakukan servis. C4, smash, kekuatan dan akurasi dalam melakukan smash ke area lawan. Bobot kriteria. Bobot kriteria ditentukan melalui kuesioner yang diberikan kepada pelatih atau ahli bola voli. Kuesioner akan menanyakan tingkat kepentingan setiap kriteria dengan skala 1 sampai 5. 1 tidak penting, 5 sangat penting. Adapun kuesioner penentuan bobot kriteria untuk seleksi pemain bola voli. Kuesioner ini bertujuan untuk menentukan bobot kriteria yang relevan dalam menilai penilaian bola voli yang ditandai dengan C1 yaitu 1/5, C2 2,2/5, C3 5/5, C4 2/5. Penilaian kriteria terbagi dalam beberapa, yaitu tidak penting, kurang penting, cukup penting, penting, sangat penting. Contoh hasil penilaian kuesioner terbagi juga dalam 4, yaitu C1 sebagai ketahanan, C2 atau passing, C3 service, C4 smash. Total skor semua kriteria adalah 40 ditambah 35 ditambah 30 ditambah 25 sama dengan 130.
dari total skor semua kriteria, kita akan membagi hasil tersebut dengan masing-masing kriteria, di mana kriteria pertama bobot normalisasinya adalah 40 bagi 130 menghasilkan 0,3077, di mana kita membulatkan menjadi 0,30. Passing C2 di mana bobot normalisasinya 35 bagi 30, 130 menghasilkan 0,2692, di mana kita bulatkan menjadi 0,26. Servis bobot normalisasinya 30 bagi 130, hasilnya 0,2308, kita bulatkan menjadi 0,22. Smash bobot normalisasinya 25 bagi 130 menghasilkan 0,1923, kita bulatkan menjadi 0,19. Di mana selanjutnya kriteria C1 memiliki total 40, di mana hasil bobot normalisasinya 0,30. Kriteria C2 totalnya 35, di mana hasil bobot normalisasinya 0,26. Kriteria C3 totalnya 30, hasil bobot normalisasinya 0,22. Kriteria C4 totalnya 25, hasil bobot normalisasinya adalah 0,19. Mungkin cukup sekian dari kelompok bola voli, di mana menentukan pemain bola voli terbaik di mana judulnya menentukan pemain bola voli terbaik untuk mengikuti turnamen menggunakan metode top shift. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi